Cinemax yang merupakan salah satu channel premium di beberapa TV berlangganan di negara kita, yang merupakan jaringan televisi kabel dan satelit premium Amerika yang pemiliknya adalah Home Box Office Inc., yaitu anak perusahaan Warner Media Studios dan Networks Group. Cinemax hadir sebagai pengembangan layanan pendamping, MaxiPay, sebagai pelengkap jaringan induknya yaitu Home Box Office disingkat HBO. Untuk lebih mengenal sejarah Cinemax, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Pendirian Cinemax pada awal peluncurannya di tanggal 1 Agustus tahun 1980, berfokus pada film klasik dan terbaru. Di mana untuk saat sekarang, program yang ditampilkan adalah fitur-fitur khusus di balik layar, film terbaru dan tua teatrikal, original action series, serta film dokumenter. Sejarahnya, pertumbuhan nasional yang dialami dengan cepat oleh Home Box Office, HBO, sejak mulai mengudara melalui satelit pada bulan September tahun 1975, menjadikan HBO berupaya memanfaatkan pertumbuhannya itu. HBO yang selanjutnya dimiliki oleh unit Time Life Television dari Time Inc., melakukan uji coba dengan membuka layanan pembayaran pendamping yang dijual kepada calon pelanggannya yang kemudian layanan itu diluncurkan pada tanggal 1 April tahun 1979 dengan metode berbayar skala kecil dengan harga diskon. Pada tahun 1980, HBO mulai melakukan pengembangan rencana untuk layanan, bayar maksimal, tersier dan berbiaya lebih rendah untuk melengkapi HBO dengan lebih baik. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei tahun 1980, HBO mengumumkan akan meluncurkan saluran film pendamping, dengan nama Cinemax. Dan Cinemax pun akhirnya diluncurkan pada tanggal 1 Agustus tahun 1980. Program Cinemax yang berpusat pada film layar lebar, dan mengandalkan film klasik pada saat diluncurkannya, yang diputar tanpa jeda iklan. Film klasiknya adalah film yang dirilis antara tahun 1930-an dan 1960-an, selain itu memutarkan film-film dari tahun 1970-an dan dipilih 8 judul terbaru per bulan yang tujuannya untuk membatasi duplikasi pemrograman dengan HBO. Pada masa itu, HBO memutarkan program yang lebih luas, seperti berita hiburan, acara olahraga, dokumenter, program anak-anak, drama Broadway, konser dan stand-up komedi. Cinemax terus mengalami kesuksesan yang jauh lebih besar pada tahun-tahun awalnya. Hal ini juga terlihat dari adanya permintaan pelanggan untuk siaran film teater. Hal ini menjadikan Cinemax mendapatkan penawaran yang cocok untuk sistem kabel dalam menawarkan 4 saluran premium dan tambahan yang menarik bagi pelanggan HBO. Sebab akan memutarkan film klasik tanpa gangguan komersial dan pengeditan konten dan waktu. Dari sekian hal itu, HBO secara tradisional memasarkan Cinemax ke operator TV kabel sebagai bagian dari paket premium, dan memberikan diskon promo bagi pelanggan yang memilih untuk berlangganan HBO dan Cinemax secara bersamaan. Tapi pada saat itu, sistem berlangganannya di banyak daerah, yaitu penyedia TV kabel menolak pelanggan yang ingin berlangganan Cinemax yang belum berlangganan HBO. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1980, Time Life mengumumkan bahwa Cinemax akan berjadwal program 24 jam, pada 7 hari seminggu di awal tahun 1981. Mengudaranya jaringan dalam masa dekade pertama yaitu selama pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, Cinemax juga memutarkan beberapa program musik original, setelah meroketnya popularitas MTV. Cinemax mulai menayangkan video musik pada jeda panjang antara film, dan juga menayangkan wawancara musik dan seri pertunjukan album flash. Pertengahan dan akhir 1980-an, jadwal Cinemax ditambah dengan beberapa program, seperti serial komedi sketsa Second City Television dan serial fiksi ilmiah Max Headroom. Dan sesekali memutarkan spesial komedi selama akhir tahun 1980-an, di bawah spanduk Cinemax Komedi Eksperimen, dengan tampilan sketsa bentuk bebas dan gaya improvisasi dari berbagai para komik stand-up komedi yang sedang naik daun dan mapan pada masa itu. Walaupun program Cinemax telah beragam, akan tetapi Cinemax tetap menjadi saluran film yang paling utama.
Tercatat dalam sejarah mengenai rating siarannya di bulan Februari tahun 1988, siaran perdana jaringan dari komedi aksi tahun 1987, yaitu Lethal Weapon adalah siaran dengan rating tertinggi dalam sejarah Cinemax pada saat itu. Melangkah ke tanggal 4 Maret tahun 1989, Warner Communication mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan Time Inc., yang merupakan perusahaan induk HBO, dengan modal uang tunai dan saham sebesar $14,9 miliar. Hal ini menyusul dua upaya yang gagal dilakukan oleh Paramount Communication untuk memblokir merger secara legal, karena Paramount berusaha memperoleh Time Inc. dalam sebuah tawaran pengambil alihan yang dinilai tidak bersahabat, dan pada akhirnya merger tersebut selesai pada tanggal 10 Januari tahun 1990. Merger inilah yang menciptakan Time Warner, yang sekarang dikenal luas sebagai Warner Media, sebuah perusahaan induk HBO dan Cinemax. Melangkah ke tahun 2001, Cinemax mulai berfokus menayangkan perdana film-film teater yang kurang terkenal dan film-film blockbuster pilihan sebelum siaran awal mereka di HBO. Dan pada bulan Februari tahun 2011, Cinemax menginformasikan akan menawarkan program original arus utama yaitu serial bertema aksi untuk tontonan pria berusia 18 dan 49 tahun, hal ini sebagai langkah untuk bersaing dengan saluran saudaranya yaitu HBO, dan menyaingi Starz dan Showtime. Selain itu, karena persaingan dari perusahaan layanan film lainnya seperti Netflix. Beralih ke tanggal 22 Oktober tahun 2016. AT&T mengumumkan tawaran mengakuisisi Time Warner, akuisisinya dengan dana sebesar $108,7 miliar, dana itu termasuk utang yang akan ditanggungnya dari yang terakhir. Merger ini menjadikan properti media Time Warner, termasuk HBO dan Cinemax, di bawah payung perusahaan yang sama dengan kepemilikan telekomunikasi AT&T. Dan pada tanggal 15 Februari tahun 2017, disetujuinya merger tersebut oleh pemegang saham Time Warner. Di bulan Februari tahun 1996, dalam hal mengantisipasi adopsi kodek kompresi digital MPEG-2, yang hal ini memungkinkan penyedia kabel menawarkan layanan kabel digital. Home Box Office Inc. menginformasikan rencana perluasan layanan multiplex HBO dan Cinemax ke-12 salurannya dan hal ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember tahun 1996. Seperti peluncuran Cinemax 3 yang bertepatan dengan peluncuran Mountain Time Zone Feed dari HBO, HBO 2, Cinemax dan Cinemax 2. Menurut sumber konten ini yang kami simpan linknya di deskripsi, Cinemax bermarkas besar di kota New York, Amerika Serikat, yang dimiliki oleh Home Box Office Inc. dan induk perusahaannya adalah Warner Media Studios dan Networks Group, Warner Media, AT&T. Terima kasih telah menonton video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya.